pengalaman itu. Makanya ternyata di hutan itu banyak jin. Makanya orang-orang mendaki itu kudune ngikuti orang yang sudah pernah mendaki. Kalau enggak bisa tersesat. Apalagi baru pertama golek dalan liya wis alamat orang balik ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para sepuh yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bisa duduk di tempat yang sangat mulia di muka bumi, yaitu masjid min masajidillah. Tidak ada orang yang bisa duduk di rumah-rumah Allah, di masjid-masjidillah, kecuali orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini insyaallah sedikit banyak kita akan membahas tentang musuh kita. Manusia punya musuh satu. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, musuhnya manusia itu cuma satu, yaitu iblis. Maka dari itu janganlah pernah mencari musuh selain iblis, terutama mencari musuh dari saudara kita kaum muslim. Nah, di situ di malam ini insyaallah sedikit banyak kita akan membahas tentang masalah iblis, kehidupan iblis dan tujuan iblis dan cara hidup iblis, supaya kita bisa berhati-hati dan bisa punya tameng dalam hidup kita. Di dalam hadis marfu, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, innallaha ta'ala khalaqal khalqa arba'ata asnaf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk menjadi 4 golongan. Yang pertama al-malaikah, kedua asyayatin, yang ketiga al-jin, yang keempat al-ins, yaitu manusia. Summa ja'ala haula, kemudian dari 4 golongan tersebut Allah menjadikan asyrata ajza, menjadikan 10 bagian. Fatis'atun minhumul malaikah, 9 bagian itu dari para malaikat, yang mana jumlah malaikat tidak bisa dihitung dan yang wajib kita imani hanya 10. Wa juz'un wahid asyayatin wal ins wal jin, dan 1 bagian itu ada dalam setan, manusia dan jin. Summa ja'ala haula'i salasa, kemudian Allah menjadikan dari 3 golongan, setan, manusia dan jin itu asyrata ajza, menjadi 10 bagian. Fatis'atun, 9 golongan minhumus syayatin, 9 golongan dari para setan. Wa wahid, dan 1 golongan dari jin dan manusia. Summa ja'alal jinna wal insa, kemudian Allah menjadikan dari golongan jin dan manusia ini asyrata ajza, menjadi 10 golongan. Fatis'atun, yang 9 golongan minhumul jin, 9 golongan dari kalangan jin. Wa wahid minhum al-nis, dan 1 golongan dari manusia. Ini hikmah atau maksud dari hadis ini, bahwasanya jumlah manusia itu lebih sedikit daripada golongan jin, dan jin ini bagian dari golongan iblis. Maka kehidupan manusia ini sebenarnya ruang geraknya itu terbatas. Kenapa? Karena jumlah jin itu lebih banyak daripada manusia. Dikatakan dalam hadis bahwasannya
ya, di Sunan Tirmidzi bahwasanya setiap dari jin atau iblis itu ada yang menikah, ada yang tidak menikah. Bahkan dikatakan dalam hadis khalaqallahu ta'ala al-jin salasana asnaf. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin ini menjadi 3 golongan. Kita edisi baru ya. Biasanya tentang takwa, tentang sabar. Nah, ini tentang jin ya. Nah, saya singgung jin ini karena musim-musim ini wong udah kayak kejinan ya. Ya, udah kejinan, nganti lali bolone dhewe. Sampai balane muslim, sampai para habaib itu do lali. DC dadi ini kan berarti wis do akeh do ora sadar niki. Para aulia, para ulama meneh ya. Disinggung kabeh niku. Lah niki Gusti Allah Kanjeng Nabi ngendika khalaqallahu ta'ala al-jin. Gusti Allah nyiptakno jin niki menjadi salah satu asnaf. Ada 3 golongan jin. Sing pertama sinfun ayat wa aqarib wa khashashal ard. Sing pertama jin diciptakan dengan bentuk ular, kalajengking dan hewan-hewan yang ada di daratan. Makanya Nabi Muhammad itu ngendika dikala panjenengan mendapati di malam hari mendapati hewan ular ataupun yang lainnya di rumah panjenengan di malam hari, jangan langsung dibunuh ya. Ditembung ya, metu kono jin ya. Ditembung sapa ngerti niku wau jin ya. Terutama hewan-hewan sing berwarna hitam ya, di malam hari. Karena para ulama mengatakan kalau hewan di malam hari yang berwarna hitam identiknya itu adalah minal jawajin, masih dari golongan jin. Sampai kucing hitam ya. Ya, jenengan ngerti sejarah kucing cemani, kucing hitam itu luar biasa ya. Kucing hitam niku nah dalam ilmu perdukunan itu digoleki ya. Saya itu digoleki sampai motone kucing hitam itu kowe nak dipundhut perdukunan wah ngomongnya sakti bahasane niku. Makanya kucing hitam niku antik niku. Pokoknya bangsa-bangsa ireng niku nggih antik. Lah wong ireng ya antik ya. Ning wong ireng sakniki wegang ya. Ora percaya diri padahal kewan-kewan ireng niku udah percaya diri. Dadi golek niku nggih. Sampai ula niku. Makane di malam hari panjenengan kok ana ula di rumah jangan dibunuh. Niku Kanjeng Nabi ngendika jangan dibunuh dulu. Nggih, biarkan 3 hari. Kok 3 hari masih ada, silakan dibunuh. Fa huwa minal kafirin. Itu golongan jin yang kafir. Lah terus bagaimana ana ular di rumah malam hari? Ya ditokke mawon. Ya ditokke, siapa tahu itu tadi jin muslim ya. Nak jin muslim kasihan, ditokke mawon. Yang pertama, wasinfun yang kedua karih fil hawa. Nah niki jin yang kedua diciptakan dari angin. Nah, jin yang kedua ini layak kulun walaya surabun walaya namun. Jin iki sing ora mati, ora makan, ya ora minum. Sing bentuk jin iki. Makanya ana wong andane jin iku ora mati. Lah jin sing endi iki? Ya. Sebab Gusti Allah nyiptake jin itu dengan 3 bentuk mau. Kalau ular ya mati. Tapi kalau jin yang kedua ini karih seperti angin, maka ndak mati nih. Ndak makan ya ndak minum, ya kan? Lah ono, makanya nyuwun sewu. Bayi-bayi, anak kecil kalau keluar malam terus mulai terus kayak step, kayak gemeteran, itu gara-gara kena angin. Bentuk jin iku wow, jin bentuk angin iku wow, ya. Terus yang pertama nih, yang kedua nih. Terus yang ketiga wasinfun alihmul hisab. Nah ini lho, jin yang golongan yang ketiga ini jinnya sing wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini golongan yang ketiga ini. Alihmul hisab. Jin yang ketiga ini ya taat, ya kafir, ya padha plek kaya menungso. Makane jin ya ana ning pesantren akeh. Makane pas udal kita ngaji sama Pak Kiai dulu itu Pak Kiai sing ruangan iku aja diisi ya cum. Kita itu bingung. Ruang kosong kok ora diisi. Berarti kok ana apa ya? Jadi tanda tanya saya itu. Saya ditanya Pak Kiai nyuwun sewu, kenapa ndak boleh diisi? Ojo ya.
Bahkan mohon maaf ya, di Hadramaut di Darul Kisah, Al Kisah, di Musola Al Kisah itu kalau jam 11, saya dulu kan termasuk bagian juru kunci Musola Al Kisah Darul Mustafa itu. Pokoknya kalau jam 11 harus dikosongkan. Nggak boleh ada yang tidur di dalam. Sampai segitunya. Sampai saya itu penasaran kenapa sih di Al Kisah Darul Mustafa itu nggak boleh tolaba itu 11 malam tidur di dalam. Kalaupun tidur mesti dioprak-oprak. Saya dulu bagian ngoprak-oprak dulu. Tapi saya menangin nyoba itu. Saya pernah nyoba, ibaratnya bahasanya penasaran nih, wis ngelanggar gak apa-apa nih. Penasaran saya. Saya nyoba, saya kan juga bagian kunci. Tak kunci dari luar, saya tidur. Ya, subhanallah, memang ya. Wis pesannya Habib Umar tidak boleh tidur di dalam musola Al-Kisah. Itu sampai saya bertanya kepada yang ulama-ulama situ, habaib situ yang tidak boleh, alasannya apa? Itu ada yang minta di sini kamu akan melihat arwah-arwah solihin datang. Makanya saya tidak berani. Nah, saya nyoba nih malam-malam tidur kok apa ini kok aku nggawa serwal ya wis komplit nih kok dicokot-cokot. Ternyata semut itu nyokot saya. Nyokot suruh pindah itu. Saya pindah ke sebelah dicokot meneh. Dipindah dicokot meneh. Buatinku tumben kok ada semut nyokot, ini semut apa ya? Nah, terus saya memberanikan diri. Ada satu dulu itu musyrif Habib Ali bin Abu Bakar. Saya tanya, Habib kenapa ya? Di Al-Kisah ini kok santri tidak boleh tidur di dalamnya? Nahana Habib Umar. Awal pertama Habib Umar nahana jam 11 itu. Nah, kok saya nyoba tidur situ kok tetap tidak boleh dikit semut ente ngelanggar ya. Makanya semut sing gak ketok nyokot awakmu. Tak golek ini ku semut tidak ada ya. Hewan semut yang nyokot saya tidak ada, tapi kok ngerasa kayak dicokot semut itu. Di napa jenis kaki saya. Padahal tak cek itu tidak ada semut. Nah, dari situ ternyata napa jenis tempat-tempat yang penuh barokah itu didatangi orang-orang soleh ataupun arwah-arwah solihin. Maka di situ dikatakan tadi bahwasannya jin yang ketiga kan, dia juga harus dihisap seperti manusia, ya sholat, ya poso dan lain sebagainya. Maka ono sing santri ya mondok, ono sing ndak, ya sama seperti manusia. Ya, terus dikatakan di dalam kitab ini ya, khalaqallahu ta'ala banil jin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keluarga jin itu qabla Adam bi alfisana. Ternyata kelompok jin niku diciptakan Gusti Allah sadurunge nyiptakno Nabi Adam selisih 2000 tahun ya. 2000 tahun. Bahkan dikatakan dalam hadis wa kanal jin sukanal ard, bahwasanya jin itu dulu sudah menghuni bumi. Wal malaika sukanus sama, dan malaikat menghuni langit. Wahum umaruha likuli sama malaikah walikuli alisama sholat wa tasbih wa doa wa kullu sama fauqa samaihim asyaddu ibadah wa aksar doa wa sholat tasbih. Bahwa setiap langit itu ada malaikat, dan di situ setiap langit ada malaikat yang tambah lebih ibadah, tambah lebih ibadah. Begitu juga yang ada di bumi. Wal jinnu umarul ard, dan bumi juga penghuninya itu para jin. Makanya dulu iblis niku dikatakan dalam hadis nama iblis salah satu az-zahid, al-wali, muttaqi. Itu nama-nama iblis dulu itu. Ya, iblis itu dulu dikatakan lama aso iblis la'ana wasoro syaitan. Iblis aslinya itu sewaktu sebelum sebelum dia itu membangkang, namanya itu Azazil, namanya soleh, namanya wali, namanya muttaqi. Setelah dia ini agak maksiat iblis, terus lama-lama diganti nama syaitan. Ya, di situ kunianya iblis Abu Kadus. Iblis itu punya nama kunyah. Kunyah itu diambil dari putra-putranya. Kayak seperti Rasulullah
Ibnu Qasim, Abul Qasim ya kan. Karena putra pertamanya Qasim. Siapa lagi Abu Abdillah dan lain sebagainya, itu kunyah. Nah, iblis itu punya kunyah namanya Kadus, karena diriwayatkan iblis itu punya anak namanya Kadus. Anak pertamanya iblis itu waktu itu dikasihkan oleh Nabi Adam itu sama Siti Hawa waktu di bumi. Nah, itu anaknya namanya Kadus. Maka iblis itu punya kunyah namanya Abu Kadus. Lah iblis ini punya keturunan-keturunan, salah satunya setan, terus jin. Ya, makanya sama, jin, iblis, setan sama ya kan. Lah iblis ini ya kan, dikatakan awalnya iblis itu makhluk yang taat ya kan. Ibadahnya Masya Allah. Nah, terus Allah menciptakan manusia, yaitu ibarat kata pertama kali Nabi Adam. Nah, di situ iblis mulai resah. Gara-gara kemunculan Adam ini, aku itu jadi apa? Nah, terus iblis disuruh sujud di depannya Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Ana khairum minhu. Iblis mengatakan saya lebih baik daripada Nabi Adam. Gara-gara takabur itu langsung Allah laknat itu iblis sak keturunannya. Ya. Dan iblis tidak mau tobat. Bahkan waktu di bumi iblis ini ngomong karo Nabi Musa, ya Musa, kandakno pangeranmu, ono makhluk pengen tobat, kira-kira ditampa apa ndak? Kata Musa, baik tak sampaikan. Terus Nabi Musa ini datangi Gusti Allah. Gusti, kan Nabi Musa terkenal kalimullah. Gusti niki wonten makhluk panjenengan pengen tobat, kira-kira panjenengan tampi napa mboten? Gusti Allah ngerti sing arep tobat iki iblis. Jawabe Gusti Allah kali Musa, ya Musa bilang karo iku nak pengen tobat kita tompo ken moro ning makame Nabi Adam, terus sujud ning makame Nabi Adam. Yang gelem tak ngepuro dosa-dosane, tak tompo tobaté. Terus Nabi Musa sanjang kali iblis perintah Gusti Allah sampeyan kon datang ke makam Nabi Adam, terus kain sujud ke makam Nabi Adam, engko tobatmu ditampa. Jawab iblis napa? Nalika Adam urip aku kon sujud emoh. Lho kok malah kon mati aku kon sujud, ditambah emoh. Waktu hidupnya saja saya tidak mau sujud di depannya Nabi Adam, apalagi sudah mati, aku tambah tidak mau. Nah, dari situ iblis tidak akan diterima oleh Allah sebagai makhluk yang taat, apalagi masuk surga di situ. Lah, iblis ya, punya keturunan banyak. Dikatakan iblis ya, punya anak seperti hewan yang bertelur. Sekali dia bertelur punya 10 telur ya. Satu telurnya isinya 70. Nah, satu telur itu 70 kali 100, 70 kali 10 berapa nih? 700. Berarti sekali lahir itu iblis dua anak 700. Ya. Dikatakan ulama, apakah iblis butuh waktu untuk melahirkan? Tidak. Karena iblis itu punya alat kelamin 2. Di paha kanan perempuan, di paha kiri laki-laki. Kalau dia pengen punya anak, tinggal menempelkan 2 paha itu dan menunggu waktu tidak lama, beberapa menit akan lahirlah anaknya. Sekali lahir tadi 700. Kalau misal 1 menit 700, nah kalau setengah 30 menit berapa nih? Kalau 1 jam berapa nih? Di total ribuan ya. Sehari berapa nih? Nah, di situ dikatakan anaknya iblis masa meninggalnya tidak sama dengan manusia. Makanya kula panjenengan iki aja kalah karo iblis. Iblis ndak ada program KB, menungso malahan ana program KB. Ini kan lucu ya. Kanjeng Nabi seneng di umat sing akeh. Iblis ora ana program KB malah dilaknati Gusti Allah. Bahkan sing paling aneh-aneh menungso umat Nabi Muhammad itu, iblis itu pernah ditanya sama temen iblis, "Iblis, awakmu gak wedi ta? Awakmu ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak takut kau ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala?" Kata iblis jawabnya apa? "Saya tidak pernah takut janjinya Allah. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya.
Walaupun kita ini musuhnya Allah, tapi Allah tidak pernah namanya mengingkari janjinya. Janjinya Allah apa, Iblis? Itu di dalam ayat Al-Quran. Iblis hafal juga ya. Di dalam ayat Al-Quran bahwasanya tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali Allah akan menjamin rezekinya. Maka saya tidak pernah takut akan rezekiku. Maka aku punya anak banyak, aku tidak pernah memikirkan rezeki anak-anakku. Yang aku pikirkan bagaimana manusia tersesat, bagaimana manusia bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dalam pikiran kami. Tidak pernah ada pikiran bagaimana besok makan apa, anak saya nanti makannya bagaimana. Tidak pernah. Yang kami pikirkan visi misi kami dan anak-anakku supaya bagaimana menyesatkan manusia. Niku iblis niku. Makanya iblis niku termasuk makhluk sing dikasih leluasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ndak heran nanti muncullah Dajjal. Nah, dikatakan Dajjal apakah termasuk bagian dari iblis? Dikatakan Dajjal pun bagian dari iblis. Bahkan ada yang mengatakan Dajjal itu adalah bahasanya sesepuh iblis. Maka tidak heran iblis itu, Dajjal itu dikasih kekuatan seperti kekuatan Tuhan. Nah, maka di situ banyak orang yang tersesat. Ya. Terus dikatakan ya, bahwasannya iblis itu punya makanan. Ya. Makanan iblis yang tadi yang nomor 3, kalau bentuk angin, maka iblis itu tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau iblis yang alaihim hisab, yang mana dia dapat hisab seperti manusia, itu makanannya sisa-sisa makanan, tulang atau sisa-sisa makanan. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada rumah kaum muslimin kecuali atap rumah muslim itu ada jinnya. Setiap rumah yang di rumah muslim, di situ pasti atap rumah mereka ada jinnya. Jin siapa? Jin muslim. Kalau jin kafir berarti rumah itu rumah kafir. Kan? Disitulah jin itu menunggu. Maka kalau kita punya makanan, sisa-sisa makanan, maka Rasulullah kan menyuruh kalau malam bak air ditutup. Terus ada wadah-wadah ditutup, makanan-makanan ditutup. Karena apa? Di situ kalau malam jin turun. Kalau di dalam rumah itu masih sampah ada makanan, maka jin itu akan makan. Maka tidak heran, mohon maaf, kadang kita tidur malam-malam atap kita kayak ada orang berjalan, kayak ada yang ngerasa kok jalan. Itu berarti jin kan. Ojo wah iki santet terdatang kan. Ndak niku salah satunya jin niku wong datang ke rumah kita. Kalau muslim berarti jin di rumah kita muslim. Kalau lingkungan itu dalam rumah itu orang-orang kafir, maka jin kafir yang banyak. Maka sunnahnya kalau ada sampah kita keluarkan supaya jin itu memakan makanan yang ada di sampah itu. Terus dikatakan tempat jin ya kan? Tempat jin. Dikatakan tempat jin yang paling banyak itu di hutan dan di lautan ya. Di hutan dan di lautan. Makanya tidak heran di hutan-hutan itu banyak orang-orang tersesat, banyak ketemu opok ya. Terutama ya di waktu saya mondok, saya itu pernah tersesat ya, tersesat di hutan Gunung Pati Ayam waktu itu. Siang-siang jam 2 saya ngutari hutan itu udah ketemu jalan keluar ya. Bingung saya. Setiap saya keluar balik tempat itu. Balik itu lama-lama saya capek terus duduk di gubuk, tiba-tiba itu ada orang tua lewat. Tidak tahu itu orang tua manusia atau enggak. Saya tanya, "Pak, arah pulang kemana?" "Jenengan pulang mau kemana?" "Saya mau pulang ke Kudus," waktu itu. Ya wes dikasih arah itu. Lurus, pokoknya jangan belok-belok, kamu jangan noleh ke belakang, lurus. Ya. Lah tak tanya, "Saya mau ikut bareng jenengan gimana, Pak?" "Jangan ikut saya. Nanti saya pulangnya lama." Wes, sampean lurus aja. Nah, itu saya lurus terus. Itu terus saya keluar. Saya noleh ke belakang, wes keluar ono rumah-rumah noleh itu ternyata kok alas. Saya tak tanya, "Pak, alas itu gimana?" Jawabnya, "Sampean kok ndi?" Saya tanya. "Saya dari alas itu." "Untung sampean balik."
biasanya nak sampean wong mlebu wis gak balik meneh. Lah aku mau weruh bapak iku. Iku ora bapak-bapak iku. Lah napa? Jin. Wah terus kula kapok niku. Ya pengalaman niku. Makanya ternyata di hutan itu banyak jin. Makanya orang-orang mendaki itu kudune ngikuti orang yang sudah pernah mendaki. Kalau ndak bisa tersesat. Apalagi baru pertama golek dalan liya wis alamat orang balik ya. Makanya nak arep mendaki harus sesuai prosedur. Biasanya mesti kalau ndak bukti gini kok. Hutan, terus juga lautan. Nah, makanya mohon maaf daerah pantai selatan sangat kental dengan mistisnya yaitu Nyi Roro Kidul. Karena apa? Lautan memang tempatnya bangsa jin banyak ya. Apalagi mohon maaf sering dibuangi sesaji. Di situ banyak jin yang menghuni situ. Perempatan jalan kalau sudah sering dibuat sesaji, di situ jin akan banyak ngumpul di situ ya. Terus tempat-tempat lembab ya, itu juga disukai tempatnya jin ya. Terutama mohon maaf biasanya tempat lembab itu kayak Pohon Ringin. Pohon Ringin itu identiknya banyak sekali ya. Karena apa? Dalam lingkungan itu lembab, enak, adem. Makanya bangsa jin seneng. Jangan goleki Pohon Ringin ku mesti ono ya. Karena apa? Jin lebih suka yang seperti itu. Terus nopo? Rumah kosong. Apalagi sudah kosong 40 hari lebih wes. Iku sidakake wis dinggoni jin. Raketang jin muslim tetap ada di situ. Ya. Di tempat di situ. Terus apalagi ya? Di lautan ada, di hutan ada, terus di gundukan sampah, tempat pembuangan sampah. Ya. Itu pun saya pernah membuktikan. Siang-siang saya pengen buktikan benarkah di pembuangan sampah itu ada kelompok jin. Pernah suatu hari waktu itu saya masih di daerah Pantura itu ada pembuangan sampah. Kalau di sini di Mojosongo itu siang-siang jam 12 saya ke sana. Itu ada orang yang nyari makanan. Tak tanya, Pak cari apa? Yuk diem. Pak cari apa? Diem mau. Tak lihat, tak tanya lagi, Pak jenengan cari apa? Yuk diem. Setelah saya membelakangi, terus lihat dia sudah tidak ada. Nah, berarti tempat-tempat seperti itu ternyata benar adanya, bahwasanya itu tempat hunian mereka. Karena apa? Di situ banyak kotoran-kotoran. Terus lagi, mohon maaf, kamar mandi, WC itu tempat juga dicintai dan tempat hunian jin, setan dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan saat kita masuk ke kamar mandi baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa khaba'is itu. Ternyata di dalam itu jin-jin itu. Maka mohon maaf dalam ilmu ruqyah ya, pertama kali orang mau kirim santet itu biasanya melayunya di kamar mandi dulu. Maka kalau bisa itu kamar mandi itu jangan dimatikan ya. Apalagi wong ini kaya raya, pembisnis, ulama. Nah itu kalau bisa kamar mandi itu jangan dimatikan, kasih lampu kecil. Kenapa? Kalau dimatikan itu lebih cepat. Mohon maaf biasanya sering niku gampang. Tapi nak lampu padang kamar mandi niku santet itu akan cari tempat lain ya. Kalau kamar mandi WC ini dihidupkan, dia akan cari tempat, salah satunya gudang. Nah, kalau sudah masuk di gudang sudah gudang atau WC, disitulah orang keluarga itu gampang kena. Makanya asli nih mohon maaf ya, dalam ilmu ruqyah niku orang yang nyantet, misalnya ngirim itu tidak cuma satu, ngirim itu satu grup, ibaratnya 10 jin, yang satu keluar, terus satu keluarga ini menggoda satu keluarga sakit atau apa, engkau terus diruqyah jenis satu metu, tapi masih ada 9 di kelompok itu keluar lagi sampai entek. Kalau bukhulnya atau rumahnya untuk santet itu tidak dikeluarkan, maka ruqyah per orang rumah selama bukhulnya atau tempatnya itu tidak dihilangkan, maka tetap orang itu akan kena santet. Nah di akhir zaman ini sudah seperti itu. Maka kehidupan manusia itu akan berputar dari zaman jahiliyah akan kembali ke jahiliyah lagi. Yang dulunya tidak mengenal agama, nanti lama-lama ya akan sama. Islam sudah menyebar kemana-mana, tapi syariat mereka tidak tahu.
Maka di akhir zaman ini nanti akan tiba dalam hadis Rasulullah dalam Sunan Tirmidzi, akan tiba masanya di mana umat-umat Rasulullah akan menjauhi ulama seperti mereka menjauhi bangkai. Ulama-ulama akhir zaman ini akan dijauhi para umat Rasulullah seperti mereka menjauhi bangkai. Nah, itu di akhir zaman. Maka sekarang ulama-ulama banyak dijauhi, bahkan mungkin tidak dipercaya, bahkan dihina, dilecehkan. Karena apa? Mereka sudah akan kembali ke zaman jahiliyah. Terus lagi, napa jenis kehidupan mereka, perekonomian mereka akan didukung dengan kesyirikan. Maka daerah orang jualan-jualan itu pakai media sihir, pakai media penglarisan, tapi penglarisannya dengan yaitu syirik dengan jin dan iblis, waliyadzubillah. Lah di zaman dulu dikatakan sudah banyak jin-jin yang ikut melawan orang kafir Quraisy, dan juga jin-jin yang masuk Islam. Waktu itu ada kelompok jin dari Yaman datang ke Madinah, pengen ketemu Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam, maka jin ini diabadikan dalam surat jin itu. Dan baca telaah itu tentang kehidupan jin. Maka pernah guru saya mengatakan, di saat kau mendapati orang ada gangguan jin, bacakan surat jin di rumah orang tersebut. Maka kalau itu jin muslim, dia akan sadar dan akan kembali. Tapi kalau itu jin kafir, kau bacakan surat jin, ya tidak akan kembali dia. Nah, tinggal itu di ruqyah itu. Nah, waktu itu ada kelompok jin dari Yaman datang ke Rasulullah, masuk Islam. Setelah masuk Islam, terus Rasulullah pesan, kalian nanti jangan lewat daerah sana. Kenapa ya Rasulullah? Karena di daerah sana ada kelompok jin yang kafir dan tidak mau masuk Islam. Saya takut kalau kalian lewat sana, nanti kalian akan kembali murtad. Nah, ternyata di zaman Rasulullah sudah ada jin yang masuk Islam bersama Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lainnya. Terus untuk bentuk jin, ya kan? Bentuk jin itu beraneka ragam, ya. Tergantung keadaan. Jin-jin yang bisa berubah-ubah itu, mohon maaf, ya, seperti genderuwo, ya, yang di Indonesia loh, ya. Yang terkenal kan film-film sebagai Indonesia kan tidak mungkin jin yang Indonesia vampir, kan tidak mungkin kan. Mesti genderuwo, pocong, kuntilanak, sundel bolong, terus wewe, terus nopo jenis suster ngesot. Nah, ini sebenarnya semuanya bentuknya jin, ya kan? Bentuknya jin, itu aslinya jin. Cuma dia nampak sesuai yang ditakuti orang sekitar, ya kan? Karena di Indonesia ini rumornya itu genderuwo, maka banyak genderuwo di mana-mana, pocong di mana-mana, ya. Nah, disitulah bentuk macam jin yang intinya mereka ini ingin menipu dan menggoda manusia supaya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dikatakan untuk membentengi diri, salah satunya membaca ayat kursi. Ayat kursi itu bisa membentengi kita dari gangguan jin. Maka Rasulullah SAW setiap beliau tidur juga baca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ternyata ayat-ayat itu untuk membentengi diri, membentengi rumah dari gangguan jin. Apalagi mohon maaf ya, tanah itu ya, apalagi tanah yang banyak pohon pisangnya. Tanah yang banyak pohon pisangnya itu biasanya sering dihuni oleh jin. Kenapa? Bukan karena pohon pisangnya, karena pohon pisang identik tanahnya tanah lembab, banyak cacingnya. Jin itu suka di tanah yang lembab, adem di situ. Maka tidak heran biasanya kalau tanah kebun yang banyak pohon pisangnya mesti ono wae ada. Nah, di situ kalau kita bangun rumah, biasanya orang langsung bangun rumah tanpa diruqyah dulu, tanpa dicek dulu. Sehingga kalau rumah itu sudah jadi, maka orang itu terasa terusik. Nah, sehingga dia bingung untuk ngusirnya bagaimana. Nah, ada yang baca ayat kursi sehingga jin itu keluar. Kalau keluar, dia akan cari tempat lain. Bisa rumah kosong lah, bisa rumah yang mana di situ
tidak pernah dibacakan ayat Quran lah, di situ dia akan ke sana. Sehingga jin itu mohon maaf berkeliaran di sekitar kita, cari tempat yang aman dan nyaman buat mereka. Nah di situ kalau penghuni rumahnya ini rohnya lemah, ngurusi dunya tok, ndak taklim, ndak ngaji, ndak deket orang soleh, maka jin itu akan nempel di rumah itu, sehingga kehidupan orang itu akan seperti yaitu tadi, merungsung, susah, ndak nyaman, sama anak berkelahi, bantah-bantahan dan lain sebagainya, karena di situ aura jin. Maka di situ lama-lama orang itu stres, depresi, sehingga bisa jadi bunuh diri. Ya. Maka ada sebagian orang keluarganya itu bunuh diri beruntun, dari ayahnya, ibunya. Ternyata apa? Gara-gara rumah itu dari rumah tetangga, jinnya pindah ke rumah orang tersebut. Karena apa? Rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, tidak dibacakan zikir, tidak dibacakan ratib atau widul latib dan lain sebagainya, sehingga jin itu pindah ke rumah orang tersebut, dan orang tersebut satu keluarga itu bunuh diri satu persatu. Nah, itu disebabkan karena apa? Jauh dari para ulama, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang dijauhkan dari gangguan iblis, dari gangguan syaitan. Yang lebih parah kan dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Kalau bentuk jin nyata, mungkin kita bisa mengusirnya secara kasar bisa. Tapi kalau ini minal jinnati wan nas, bentuk manusia tapi rohnya syaitan, naudzubillah min dzalik. Makanya dalam hadis disabdakan, man Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu menjadi 3 bentuk. 1, bentuk jasadnya manusia tapi rohnya itu syaitan, yaitu iblis, jin. Terus yang kedua, jasadnya manusia tapi rohnya itu bentuk hewan, kayak anjing, kayak sapi, seraka dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, jasadnya manusia tapi rohnya ini roh-roh malaikat, roh-roh orang bertakwa. Nah ini yang ketiga ini harus kita pegang. Mudah-mudahan kita termasuk ciptaan Allah, jasadnya manusia dan rohnya juga roh orang-orang yang bertakwa. Amin insyaallah. Amin wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari gangguan iblis, dari gangguan syaitan, dari gangguan jin yang kafir ataupun munafik, sehingga kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah zahir wa batin fid dini wa dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.